Baik, kita akan melanjutkan aljabar boolean part 2. Sekarang kita akan membahas tentang minterm dan maxterm. Jika suku-suku dalam ekspresi boolean dengan n peubah, yaitu suku-sukunya terdiri dari x1, x2 sampai xn, dapat dikatakan sebagai minterm jika ia berupa x1 kali x2 dan seterusnya kali xn. Ya. Nah, tanda di atas x ini bisa berupa x aksen atau x saja. Ya, kita tahu bahwa aljabar boolean itu terdiri dari operator uner, dari operator tanda kutip itu ya, operator binar dan operator uner. Nah, kalau minterm ini adalah suku-sukunya merupakan perkalian. Sedangkan jika suku-suku dalam ekspresi boolean dengan n peubah x1, x2 sampai xn dikatakan maxterm jika ia berupa x1 tambah x2 tambah seterusnya xn. Ya, jadi kalau suku-sukunya dijumlahkan itu disebut maxterm, sedangkan kalau suku-sukunya dikalikan itu disebut dengan minterm. Kalau kita buat ke dalam tabel kebenaran, jadi bentuk dari minterm ya dan maxterm itu seperti berikut. Kita mengenal adanya variabel x dan variabel y. Nah, untuk minterm, sukunya itu merupakan perkalian dari dua variabel, ya. Nah, sedangkan untuk maxterm adalah penjumlahan dari dua variabel. Kita lihat di sini, untuk nilai x yang 0, y bernilai 0, berarti bentuk suku dari mintermnya adalah x aksen kali y aksen. Jadi 0 ini bernilai aksen. Oke, berikutnya kalau seandainya variabel x bernilai 0, y-nya bernilai 1, berarti suku pada mintermnya itu adalah x aksen kali y. Berarti nilai 1 ya, itu merupakan suku tanpa adanya aksen. Ya, suku itu sendiri atau variabel itu sendiri. Nah, untuk x-nya 1 berarti di sini menjadi x saja. Y-nya 0 berarti y aksen. Nah, untuk x-nya bernilai 1, y bernilai 1 berarti suku pada mintermnya adalah x kali y. Nah, berikutnya adalah lambang. Lambang dari minterm untuk menyatakan suku x aksen, y aksen itu adalah M0. Nah, lambang untuk menyatakan suku x aksen kali y adalah M1. Berikutnya, untuk menyatakan suku x kali y aksen itu adalah M2. Dan untuk menyatakan suku x kali y itu adalah M3. Nah, berikutnya untuk maxterm, nilai x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, maka sukunya adalah x tambah y. Di sini dapat kita lihat antara minterm dan maxterm. Pertama adalah kalau minterm itu perkalian dari dua variabel, sedangkan pada maxterm penjumlahan. Pada minterm untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 itu menggunakan variabelnya menggunakan aksen atau menggunakan operator uner. Sedangkan untuk maxterm dia variabel tunggal itu sendiri. Jadi minterm adalah kebalikan maxterm atau maxterm adalah kebalikan dari minterm. Nah, untuk lambangnya juga demikian. Untuk maxterm kita gunakan M besar. Sedangkan untuk minterm kita gunakan M kecil. Nah, kita lihat kalau seandainya nilai x sama dengan 0, y sama dengan 1, suku pada maxterm itu adalah x tambah y aksen. Untuk x sama dengan 1, y sama dengan 0, sukunya adalah x aksen tambah y. Nah, lambangnya adalah ini M besar 2. Kalau untuk x-nya 1, y-nya 1, berarti lambangnya M3. Sedangkan sukunya adalah x aksen, y aksen. Nah, pada tabel berikutnya adalah tabel dengan
variabel 3, ya, ada 3 buah variabel yaitu x, y, z. Nah, x-nya tetap kita sama seperti sebelumnya, kita urutkan 0011, 0011 untuk y, 0011 dan 0101 untuk z. Nah, untuk menentukan MindTram sama untuk MindTram nilai variabel kalau 0 berarti dia menggunakan operator uner atau pakai aksen. Sedangkan untuk MaxRam sama sekali tidak menggunakan operator uner. Ya, nah ini silakan dilanjutkan. Untuk lambang juga menyesuaikan. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan bentuk kanonik, ya. Nah, dari tabel kebenaran MindTram dan MaxTram tadi dapat dibentuk fungsi boolean yang disajikan dalam dua bentuk berbeda, yaitu yang disebut SOP dan juga POS. SOP adalah sum of product, sedangkan POS adalah product of sum. SOP itu merupakan penjumlahan dari hasil kali. Yang merupakan hasil kali itu adalah MindTram. Sedangkan POS adalah perkalian dari hasil jumlah. Hasil jumlah itu adalah MaxTram. Jadi bentuk dari SOP itu adalah sebuah fungsi boolean, ya, fungsi boolean dalam bentuk penjumlahan dari MindTram. Saya ulangi, bentuk SOP adalah fungsi boolean dalam bentuk penjumlahan MindTram. Jadi ini satu suku MindTram, suku keduanya juga MindTram, suku ketiganya juga MindTram. Jadi MindTram tambah MindTram tambah MindTram itulah bentuk dari SOP. Sedangkan fungsi boolean dalam bentuk POS adalah perkalian dari hasil jumlah atau perkalian dari MaxTram. Karena MaxTram dalam bentuk jumlah, ya, kemudian dikalikan lagi dengan MaxTram yang lain, itu merupakan fungsi boolean dalam bentuk POS. Nah, di dalamnya ini, di dalam masing-masing MaxTram ataupun MindTram itu didasarkan dari tabel kebenaran sebelumnya. Nah, di sini jadi kita bisa ambil salah satu atau beberapa dari bentuk MindTram dan MaxTram. Jadi pertanyaan apakah ada MindTram yang digabung dengan MaxTram? Jawabannya tidak ada. Sebuah fungsi boolean bentuknya cuma dua, kalau tidak MindTram berarti MaxTram. Kalau terjadi penggabungan, berarti kita harus menyederhanakan fungsi boolean tersebut ke dalam bentuk atau melengkapi, ya, menyederhanakan atau melengkapi fungsi boolean itu ke dalam bentuk MindTram dan MaxTram. Nah, sebagai catatan adalah setiap MindTram dan MaxTram harus mengandung literal yang lengkap. Contohnya seperti ini. Sebuah fungsi boolean, ya, fungsi boolean f, x, y, z dalam bentuk SOP, ya, maka nilainya ini, nilai setiap kali MindTram-nya, setiap suku MindTram-nya harus lengkap. Lengkapnya dilihat dari mana? Dari fungsi booleannya. Fungsinya ini kan X, Y, Z. Berarti masing-masing MindTram ini harus memuat X, Y, dan Z. Baik itu berupa variabel tunggal, ya, ataupun variabel yang menggunakan operator uner atau yang kita sebut dengan aksen, ya. Seperti ini. MindTram di sini adalah bentuknya variabel tunggal, yaitu X sendiri, Y sendiri, Z sendiri. Sedangkan di sini campuran, X campur dengan Y aksen, Z aksen. Namun, pada setiap MindTram ini, dia memiliki literal yang lengkap, ya, sesuai dengan fungsi. Begitu juga yang Y. Fungsi boolean dalam bentuk POS. Masing-masing MaxTram ini dia memiliki literal yang lengkap. Kita lihat literal lengkap itu dari mana? Lihat dari sumber fungsinya. Fungsi di sini adalah fungsi boolean G, yang mana literalnya adalah X, Y, dan Z. Ya, literal ini biasanya saya sering menyebutnya dengan variabel. Nah, jadi bentuk kanonik itu apa? Bentuk kanonik itu adalah ekspresi boolean yang dinyatakan dalam bentuk SOP ataupun POS, seperti yang kita gambarkan tadi.
Nah, kemudian bagaimana sih cara membentuk SOP dan POS dari sebuah tabel kebenaran? Pertama-tama, untuk membentuk SOP dari sebuah tabel kebenaran, kita perlu meninjau kombinasi nilai-nilai peubah yang memberikan nilai fungsi sama dengan 0. Sedangkan untuk membentuk POS, kita harus meninjau kombinasi nilai-nilai peubah yang memberikan nilai fungsi sama dengan 1. Untuk yang perlu dihafal, SOP 0, POS 1. Berarti kita lihat contoh. Nah, di sini kita diberikan sebuah tabel kebenaran untuk fungsi boolean X, Y, Z. Nah, ini nilainya di sini. Ya, ada nilai. Nah, nilainya ini ada 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, kita sudah diberikan sebuah tabel kebenaran. Kemudian kita diminta bagaimana sih membuat fungsi boolean, ini fungsi boolean kita, f, x, y, z ini dalam bentuk SOP ataupun dalam bentuk POS. Nah, kalau untuk membentuk SOP, fungsi boolean dalam bentuk SOP, nah yang akan kita perhatikan adalah yang bernilai 1. Ya, yang bernilai 1. Jadi, sini saya berikan warna biru. Nah, kita lihat mana yang bernilai 1 dari fungsi boolean. Baris 1, baris 2, baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, baris 5, dan terakhir 8. Ya. Oke, sepertinya saya harus kembali. Di sini saya harus memperbaiki pernyataan saya sebelumnya. Bahwanya bentuk SOP itu harus dengan bernilai nilai 1 ya. Yang bernilai 1. Sini kita ubah bernilai 1, di sini harus bernilai 0. Oke. Kita kembali. Nah, dia kalau bernilai 1 berarti kita ambil di sini ada 3 ya, ada 3, yaitu ada 001, ada 001, kemudian ada 100, kemudian terakhir ada 111. Ya. Nah, kita bisa menggunakan tabel kebenaran yang tadi kalau belum hafal. Jadi kita lihat di sana untuk SOP itu kan pakai MINTRAM. Ya, MINTRAM untuk 001 itu bentuknya seperti apa? Kita bisa kembali ke tabel. Ya, 001. Di sini bisa kita lihat 001. Berarti bentuknya adalah X aksen, Y aksen, Z. Nah, itu kita cantumkan di sini. X aksen, Y aksen, Z. Karena bentuknya SOP, berarti kita jumlahkan. Kita lihat lagi 100. Ya, di tabel kebenaran itu bentuknya seperti apa? 110, 110. Ini dia X, Y, Z aksen. X, Y, Z aksen. Tadi saya salah. 100. 100 X, Y aksen, Z aksen ya. X, Y aksen, Z aksen. Kemudian untuk 111 di sini adalah X, Y, Z. Nah,
Itu untuk tabel kebenaran dengan cara mencarinya kembali ke tabel kebenaran. Kalau saudara sudah bisa menghafal, ini sebenarnya kita bisa menghafal bahwasanya untuk main tram X-nya ini bernilai X itu bernilai 1, berarti X aksen itu sama dengan 0. Y-nya sama dengan 1, Y aksennya sama dengan 0. Z-nya sama dengan 1, Z aksennya sama dengan 0. Sedangkan untuk pos kita bisa mengingatnya adalah kebalikan. X sama dengan 0, berarti X aksennya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 0, Y1-nya sama dengan Y aksen sama dengan 1. Z-nya sama dengan 0, Z aksen sama dengan 1. Nah, jika sudah demikian, nanti kita bisa dengan pos, ya, untuk pos kita bisa langsung melihat yang nilainya 0 itu adalah 0, 0, 0, ya. Nah, kita ingat kalau dia 0, 0 berarti X tambah Y tambah Z. Kemudian untuk 0, 1, 0, di sini adalah X tambah Y aksen tambah Z. Dari mana saya dapat 0, 1, 0? Karena saya lihat di sini nilai fungsinya yang 0. Jadi nilai fungsi yang 0, saya ubah dulu penanya menjadi ungu. Nah, untuk yang pos ini nilainya adalah yang 0, nilai fungsinya 0. Ya, nilai 0. Baris 1, baris 3, baris 4, baris 6, baris 7. Nah, kita lihat di sini ada 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ya. Nah, di sini dapat kita selesaikan. Jadi bentuk posnya adalah fx, y, z, x tambah y tambah z kali x tambah y aksen tambah z kali x tambah y aksen tambah z aksen dikali x aksen tambah y tambah z aksen dikali x aksen tambah y aksen tambah z. Nah, ini bentuk ini adalah bentuk pos, sedangkan yang di atas ini bentuk shock. Nah, kalau kita menggunakan lambang, baik lambang main tram atau lambang pun max tram, ya, ini lambang max tram ya. Ini saya ubah sedikit di sini. Ini lambangnya adalah lambang max tram. Nah, kalau menggunakan lambang max tram, lambang untuk max tram itu adalah V, ya, lambangnya V seperti perkalian tuh V. Sedangkan untuk lambang main tram itu adalah sigma. Oke, lambangnya adalah sigma. Jadi, sebelum menggunakan sigma, kita lihat dulu bahwasanya di tabel, ya, tabel kebenaran X aksen, Y aksen, Z itu lambangnya apa? Nah, kembali lagi ke tabel. Ya, lambangnya adalah M1. Maka di sini dibuatkanlah M1. Ya, untuk X aksen, Y aksen, Z aksen itu lambangnya adalah M1. Untuk X, Y aksen, Z aksen itu adalah M2. Untuk X, Y, Z itu adalah M3. Nah, ini bisa kita buat sama dengan sigma dari 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau untuk pos, kita menggunakan V. Jadi, ini juga menentukan M-nya M berapa, kita kembali ke tabel kebenaran. Lihat, X tambah Y tambah Z itu di tabel kebenaran itu M berapa lambangnya. Nah, ini sudah saya cari, ya. Nah, ini lambangnya. Kemudian, menggunakan simbol apa? Dia simbol V. Jadi V 0, 2, 3, 5, 6. Jadi kalau diminta saudara mengembalikannya, ya, saya harap bisa. Seandainya soalnya itu diberitahukan bahwasanya diketahui f, x, y, z sama dengan v 1, 4 misal. Nah, ini bentuk dari
bentuk kanoniknya bagaimana. Jadi saudara mulai dari ini M besar ya, M1, kemudian dikali M4. Nah, saudara cari M1 itu bentuknya seperti apa sih di tabel kebenaran. X-nya bagaimana sih? X-nya berapa sih? Nah, itu yang disebut dengan fungsi booleannya nanti. Ya, nanti ini bisa dibalik. Jadi, kerja saudara ini bisa dibalik untuk menentukan diberikan simbol seperti ini, kemudian carikan fungsi booleannya. Oke. Nah, ini saya lanjut dulu. Saya lanjut ke contoh 2. Nah, di contoh 2 ini kita diminta untuk melengkapi fungsi boolean. Tadi ingat bahwa fungsi boolean itu harus lengkap literalnya. Di sini kita lihat fungsi fx, yz sama dengan x tambah y aksen z. Ya, di sini memang ada x, ya, memang ada y dan memang ada z, tapi kita tidak tahu ini bentuknya seperti apa. Kalau seandainya ini bentuknya adalah bentuk SOP, ya, SOP itu adalah penjumlahan hasil kali. Berarti ini bisa kita kurung. Ya, penjumlahan hasil kali. Berarti kita batasi dia dengan jumlah. Kalau begitu, ini apakah disebut dengan MindTrap? Ataukah ini bisa disebut MindTrap juga? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena satu suku ini tidak lengkap. Ya, yang namanya fungsi boolean, satu sukunya harus lengkap literalnya. Suku pertama ini yang kurang adalah y dan z. Sedangkan pada suku kedua yang kurang adalah x. Jadi kalau kita ingin menyebutkan ini bentuknya SOP, maka kita harus melengkapi masing-masing suku dalam berupa MindTrap. Kalau seandainya, ya, saya ambil satu list di sini, fx, y, z sama dengan x tambah y aksen z. Kalau ini saudara sebut bentuk POS, berarti kita harus mengelompokkannya seperti ini. Ya, ini aksen. Harus kita kelompokkan. Tapi coba perhatikan, apakah bentuk ini adalah sebuah MaxTrap? Apakah ini sebuah MaxTrap? Jawabannya belum, karena belum lengkap. Jadi tugasnya adalah kalau ingin membentuk fungsi yang diberikan tadi bentuknya POS, maka masing-masing suku harus dilengkapi dengan kekurangannya. Ya, kalau ingin dia menjadi MaxTrap, berarti di sini perlu kita tambahkan Z. Untuk menjadi di sini juga perlu kita tambahkan X dan Y. Nah, bagaimana cara melengkapinya? Pertama-tama adalah kita pilih dulu, kita ingin menjadikannya dalam bentuk SOP atau POS. Ya, nah, saya memilih pertama adalah dalam bentuk SOP. Nah, kalau dalam bentuk SOP, ya, kembali kita kita pandang bahwa fungsi boolean ini, boolean x, y, z sama dengan x tambah y aksen z. Kalau dalam bentuk SOP, ya, SOP itu adalah penjumlahan dari hasil kali. Berarti di sini kita kelompokkan dia menjadi x ditambah y aksen z. Berarti ini suku pertama dan suku kedua. Oke, berarti di sini kita adalah penjumlahan dari MindTrap. Masing-masing suku harus kita harus kita tambahkan dengan literal lain, yaitu y dan z. Ya. Nah, untuk suku pertama, ini suku pertama kita adalah sukunya cuma ada x, ya. Nah, kita perlu menambahkan kekurangannya yaitu y dan z dalam bentuk MindTrap. Oke, caranya bagaimana? X ini kita kalikan dulu dia dengan y tambah y aksen. Untuk SOP kita kalikan dia dengan y tambah y aksen. Ya, karena kita menambahkan satu persatu, jangan langsung dua-dua, jangan langsung x dan y dan z, jangan, tapi kita tambahkan satu-satu. Jadi saya tambahkan dulu dia dengan y. Jadi kalikan dia dengan y tambah y aksen. Nah, ini silakan dikalikan langsung ke dalam, dapatnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita masing-masing ini, ya, masing-masing suku dia terbentuk lagi dua suku. Nah, masing-masing suku kita kalikan lagi dengan Z.
Z tambah Z aksen. Jadi XY kali dengan Z, ini dapatnya XY kali Z aksen, ini dia. Berikutnya adalah XY aksen dikalikan lagi dengan Z tambah Z aksen. Dapatnya adalah XY aksen Z, kemudian XY aksen Z aksen. Tuh, sudah selesai suku pertama. Suku kedua yaitu Y aksen Z. Di sini suku keduanya kurang hanya X. Maka dikalikanlah dia dengan X tambah X aksen. Kalikan satu-satu ke dalam. Y aksen Z kali X. Ini dia. Y aksen Z kali X aksen. Ini dia. Nah, kalau sudah lengkap masing-masing suku literalnya, saudara jumlahkan seluruhnya. Oke. Ini yang pertama, masukkan ke sini. Ya, ini dia. Ditambahkan suku kedua. Ini dia suku kedua. Ya. Sampai di sini selesai. Finish. Tapi kalau saudara ingin menyederhanakannya, silahkan lihat tabel kebenaran. Lihat X, Y, Z itu M berapa. Ya, M berapa. Nanti diurut saja. Ya, diurut. Oke, ini diurut. Nah, kalau seandainya ada dua, ya, ada dua seperti ini, ada X, Y, Z, cukup satu saja saudara tulis. Ya, nah ini kan ada dua ya, cukup satu saja, hilangkan satu. Misalnya begitu ya. Nah, jadi yang dibuat adalah yang berbeda saja. Oke. Nah, contoh seperti ini, X, Y, aksen Z, X, Y, aksen Z, dia sama, berarti bisa dicoret. Ya, bisa dicoret, jadi tulis saja satu. Oke. Baik. Tadi setelah saya coba koreksi kembali, di sini ada saya menuliskan kesalahan. Seharusnya di sini adalah X aksen, Y aksen Z. Ya. Jadi ini benar ya, ini benar. Ini benar. Nah, jadi yang sama itu adalah ini X, Y aksen Z dengan X, Y aksen. Oke, nah ini disederhanakan, ini bisa dihapus salah satu. Seandainya ini saya hapus, berarti tinggal X, Y, Z, X, Y, Z aksen, X, Y aksen Z aksen, dan X aksen Y aksen Z. Nah, kalau dilihat dari tabel kebenaran, ini hasil akhirnya. Oke. Kemudian kita akan membuat dalam bentuk pos, ya, dalam bentuk pos. Nah, kalau dalam bentuk pos, kita harus mengubah lagi fungsi yang tadi, ya, fungsi awal. Jadi fungsi awal kita kan X ditambah Y aksen Z, ya, X ditambah Y aksen Z. Nah, mengubah ini kita tidak bisa langsung seperti ini. F, X, Y, Z sama dengan X ditambah Y aksen Z. Ya, tidak bisa langsung kita kurung seperti ini. Ya, kita gunakan hukum-hukum aljabar boolean. Ya, kalau seandainya tadi untuk jumlah bisa langsung kita bagi. Nah, kalau untuk membagi perkalian seperti ini gunakan hukum aljabar boolean, yaitu X tambah A tambah BC, ya, itu sama dengan A tambah B, ya. Ini kan A tambah BC itu sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Ya, ini hukumnya. Coba lihat di pelajaran kemarin bagaimana hukum-hukum aljabar boolean. Nah, oleh sebab itu fungsi yang tadinya X tambah Y aksen Z, cara membaginya supaya menjadi bentuk pos. Pos itu adalah perkalian dari maksrem. Jadi seperti ini, X tambah Y aksen dikali X tambah Z. Oke, kemudian kita ini suku pertama, ini suku kedua. Nah, suku pertama adalah X tambah Y aksen, kita mesti menambahkan literal Z. Nah, cara menambahkan untuk pos, ini kita tambahkan dengan Z kali Z aksen. Bedakan dengan yang SOP. Setiap kita menambahkan variabel baru di dalamnya, atau literal baru, dia harus dikalikan dengan penjumlahan dari suatu literal. Nah, kalau untuk pos itu adalah kita jumlahkan dengan perkalian dari suatu literal.
Jadi karena kita butuh Z di sini, yang sudah ada itu adalah X dan Y, kita tambahkan Z, berarti X tambah Y aksen tambah Z kali Z aksen. Nah, sesuai dengan hukum yang tadi. Jadi, X tambah Y aksen ditambah Z, kemudian dikalikan dengan X tambah Y aksen ditambah Z aksen. Ya, gunakan hukum ini. Setiap ingin memisahkan kali di sini. Ya, kalau tadi di awal di pos kita memisahkan tambah, makanya bisa langsung. Tapi kalau kita memisahkan kali, itu gunakan hukum yang ada. Nah, berikutnya adalah untuk X tambah Z suku kedua adalah X tambah Z. Berarti yang kurang adalah Y. Berarti kita tambahkan di sini Y kali Y aksen. Sama, pakai juga rumus, yaitu X tambah Z, ya, tambah Y. Ini sudah saya balik di sini, sudah saya urutkan. Kemudian X tambah Y aksen, tambah Y aksennya ini, tambah Z. Nah, kalau sudah selesai, kalau masing-masing suku sudah memiliki literal yang lengkap, tinggal digabungkan, ya, tinggal digabungkan. Yang sama pilih saja satu. Di sini ada yang sama ya, ada yang sama mana? Oh ya ini. Ini sama. Ini sama dengan ini. Berarti cukup satu yang ditulis di bawah. Ini dia. Cukup satu. Oke, kalau ada dua yang sama atau tiga buah yang sama, tulis saja satu. Kemudian kalau sampai di sini saja sudah selesai, itu sudah finish. Kalau ingin menyederhanakan lagi, bisa menggunakan simbol. Ya, simbol dengan melihat pada tabel kebenaran. Oke, itu penjelasan saya tentang aljabar boolean part 2. Terima kasih.